Ini ndak asiklah main game online. Game online menghabiskan waktu. Ketika kita sibuk dengan game online, itu muncul hormon di otak, sama candunya dengan candu. Di selang waktu diisi dengan game online, Mobile Legend. Mohon pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini, Pak Ustaz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Makanya orang yang habis waktunya gara ini tak lagi digoda setan, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas. Sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga. Olahraga Islam itu apa? 3. Yang pertama, memanah. Yang kedua, berkuda. Yang ketiga, berenang. Berkuda, oh kuda mahal, 1 ekor paling murah 70 juta. Memanah, saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah. Putu saya. Lalu saya buat gambar WA saya, gambar sedang memanah. Dipanggil mereka Somat Hud. Akhirnya saya ganti gambar lain. Ada dikirim saya video dari Jepang, Korea, anak Jepang latihan memanah, padahal mereka non muslim. Memanah olahraga syariah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi memasang 70 pemanah. Jangan pakai ini, habis waktu badan tak sehat. Maka memanah, anak-anak kita yang panggil memanah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ekstrakurikulernya nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, SMP, SMA, SD, memanah. Tapi jangan pula guru itu panah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kalau banyak mainnya, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu nggak bahagia. Engkau kerjakan ibadah karena aku jadikan kecil dunia, tundukkan untukmu, mudah. Tapi kalau engkau berpaling padaku bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Apa hukum bermain game online bertema peperangan, di mana tokoh-tokohnya bertarung menggunakan ilmu magis? Tapi ada 2 unsur dalam game ini, yakni kekerasan dan sihir. Jangan main, jangan. Tuh sudah tak. Jamaah, banyak anak-anak kita itu korban orang tua. Korban orang tua. Kemarin ada seorang ibu-ibu yang curhat sama anak satu keluarga. Ya Ustaz, anak punya anak ini candu game, Ustaz. Candu game, padahal main gamenya cuma Sabtu sama Ahad dikasih. Tapi kalau sudah pegang game Ustaz dari pagi sampai sore, dia pegang game. Ketika kita larang, kemarin kita ambil Ustaz HP-nya Ustaz, dia masuk kamar mandi, dia menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena anak-anak yang main game ini tidak hidup di alam nyata. Dia hidup di alam yang berbeda. Dia merasa senang mendapatkan sesuatu. Dapat apa? Kok dibohongi? Main game, dapat mobil kata dia. Mana mobilnya? Maaf, gak ada mobilnya. Dia hidup di alam yang kesian mereka itu. Ayah, mbak, kakak, adik, kakak ayah, adik kamu, mama. 6 ini wali. Wali bukan hanya dipanggil ketika mau akad nikah, tapi menasihati suami. Kami sebagai wali duduk 6 wali menginterogasi. Dulu ketika kamu mau menikahi anak kami kan sudah fit and proper test kamu. Sekarang kemana amanah? Kenapa kamu tidak main game online? Duduk bersama, karena ibu tidak bisa menasihati mereka. Mereka akan bangkit temperamen marah. Jangan lupa, game online itu ada kecanduan. Game online, website porno dengan narkoba itu sama, menyerang otak. Dan berapa banyak anak-anak yang sangat digemari oleh orang banyak, apalagi oleh remaja dan anak-anak. Tapi tanpa kita sadari, lewat permainan game tersebut kita telah dijajah dalam hal waktu yang bisa membuat kita lupa dalam melaksanakan ibadah, dijajah dalam hal keimanan melalui game yang adiktif. Para pembuat game secara tidak langsung menghipnotis kita agar kita tertarik dengan apa yang kita mainkan, dan lama-kelamaan kita menggilai hal tersebut, bahkan merasa bahwa apa yang dimainkan tersebut adalah nyata. Dan berikut daftar 5 game populer yang mungkin secara sengaja atau tidak telah menghina Islam.
Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Devil May Cry 3. Game ini menceritakan seseorang yang bernama Dante yang bertugas untuk melawan iblis, dan caranya adalah memasuki sarang iblis yang terdiri dari 12 pintu. Di mana unsur penghinaan dari game ini, kalian bisa melihat pintu tersebut adalah pintu gerbang menuju alam iblis. Pertama kali melihat pintunya pasti kita merasa biasa saja, memang sekilas tidak ada yang aneh. Namun setelah dibandingkan dengan gambar berikut ini, apakah kalian sudah sadar dan sudah tahu? Gambar ini adalah pintu Ka'bah. Nah, pintu gerbang pada game ini dibuat persis menyerupai pintu Ka'bah. Maksudnya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan maksud menghina umat Islam. Karena tanpa disadari maksud mereka adalah kita telah menyembah sarang iblis. Dan mari kita coba cek lagi, gambar yang dilingkari ini adalah lafaz Allah. Bagaimana menurut kalian, penghinaan ini disengaja atau tidak? Clive Barker Undying. Game ini juga mengisahkan perlawanan terhadap iblis, dan letak penghinaannya adalah di saat sang karakter memasuki istana iblis. Terdapat lafaz Allah di dindingnya seperti gambar berikut ini. Prince of Persia. Game yang berlatar tempat di Persia atau sekarang yang dikenal kawasan Iran, Irak, dan Mesir ini secara keseluruhan memang bernafaskan Islam. Seorang pangeran yang ceritanya membalas dendam ini memang dengan kasat mata tidak ada unsur penghinaannya terhadap Islam. Tapi setelah diselidiki, unsur penghinaannya adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat pedang Pangeran Dastan yang bertuliskan Arab yang artinya sampaikanlah walau satu ayat, sesuai sabda Rasulullah SAW. Lantas di mana unsur penghinaannya? Di dalam game ini sang pangeran membunuh siapa saja yang menghalanginya dan membunuh prajurit-prajurit Persia. Tahukah kalian bahwa prajurit Persia adalah Muslim? Secara tidak langsung game ini mengatakan dan memfitnah bahwa ajaran Rasulullah yang disebarkan adalah ajaran membunuh dan mengatakan bahwa umat Islam adalah kaum yang barbar. Guitar Hero 3. Langsung saja, lihatlah dengan jelas terpampang di lantai panggung kalimah Allah ini diinjak-injak oleh karakter yang berbentuk iblis. Dan coba kalian lihat latar belakang panggung yang merupakan unsur satanik semua. Resident Evil 4. Game ini menceritakan Leon yang bertugas mengemban misi menyelamatkan anak presiden Amerika yang diculik oleh sekte Los Illuminados. Dan Los Illuminados sendiri berarti The Illuminati. Unsur penghinaannya sebenarnya sudah ada sejak pertama kali kita bermain. Tapi yang sangat jelas terlihat yaitu pada saat Leon memasuki sarang zombie. Di pintu gerbang tersebut terdapat simbol Illuminati, dan pintu tersebut dibuat persis dengan pintu Omar bin Khattab di Masjid Nabawi. Dan gambar kaligrafi dari pintu Umar bin Khattab dibuat sama persis tanpa diubah. Tulisan kaligrafi yang berlafazkan Nabi Muhammad ditindih dengan lambang Illuminati. Jadi mungkin maksud dari penghinaan ini adalah kita semua umat Islam yaitu pengikut Rasulullah digambarkan ibaratnya zombie yang wajib dimusnahkan. Sungguh sebuah penghinaan. Well,